Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PAUD, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kepada kalian tentang konsep bermain menurut Maria Montessori, Pestalozzi, dan juga Froebel. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi pertama di sini ada konsep bermain Montessori. Jadi di sini Dr. Maria Montessori meyakini bahwa bermain ini adalah bagaimana cara alami di mana anak bisa belajar dan juga bertumbuh. Bermain ini dalam konteks Montessori bukanlah aktivitas sembarangan, dan sebaliknya bermain ini memiliki tujuan dan makna yang sangat jelas bagi anak. Lalu di sini terdapat karakteristik bermain yang dimana bermain ini adalah salah satu elemen sentral dalam pengembangan anak, dan dalam konteks Montessori terdapat sejumlah karakteristik yang membantu kita bisa memahami esensi dari permainan anak-anak. Nah, lalu menurut Julita dan Susilana 2018 menyatakan bahwa beberapa karakteristik bermain ini, yang pertama ada spontanitas, di mana permainan ini sering dimulai secara spontan. Mungkin anak bisa tiba-tiba terinspirasi untuk bermain tanpa perlu dorongan, dan juga spontanitas ini memungkinkan anak bisa mengikuti minat dan imajinasinya anak tersebut. Lalu yang kedua ada kreativitas, di mana bermain ini seringkali mencakup penggunaan imajinasi dan juga kreativitas anak. Dan anak di sini bisa menciptakan cerita, bisa berperan sebagai karakter fiksi, atau bisa membuat dunia imajiner atau imajinasi dalam permainan mereka. Lalu yang ketiga ada interaktif, di mana permainan ini sering melibatkan interaksi dengan orang lain atau objek-objek di sekitar mereka. Nah, hal ini dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial anak seperti berbagi, berkomunikasi, dan juga bekerja sama. Lalu yang keempat ada eksplorasi, di mana bermain ini bagaimana cara anak-anak dapat menjelajahi dunia di sekitar mereka. Lalu mereka juga dapat belajar tentang objek, konsep, dan juga hubungan yang dapat melalui interaksi fisik dengan lingkungan mereka. Lalu yang kelima ada aturan yang diciptakan oleh diri sendiri. Dalam bermain, anak sering memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan aturan mereka sendiri. Nah, di sini mereka dapat mengatur permainan sesuai keinginan mereka, yang dapat mengembangkan keterampilan pengaturan diri dan juga pemecahan masalah. Lalu yang keenam ada imersi dalam aktivitas, yang dimana anak ini seringkali terlibat sepenuh hati dalam permainan mereka. Mereka di sini juga dapat bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam aktivitas bermain yang mereka cintai, lalu juga bisa menunjukkan tingkat fokus yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada perasaan kenyamanan dan juga keamanan. Dalam hal ini sering menciptakan perasaan kenyamanan dan keamanan bagi anak, di mana bermain ini bisa menciptakan waktu di mana mereka dapat bebas untuk jadi dirinya sendiri, lalu bisa juga mengekspresikan dirinya tanpa ada hambatan. Yang kedelapan ada pengulangan, di mana sangat banyak jenis permainan melibatkan unsur pengulangan yang bisa membantu anak untuk memperkuat keterampilan, dan juga konsep yang dipelajari oleh mereka. Jadi pengulangan juga bisa memberikan perasaan kenyamanan. Karena apa? Karena anak bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu. Lalu untuk materi selanjutnya ada peran bermain dalam pengembangan anak. Menurut Elita Sari 2017 menyatakan bahwa pembahasan mengenai peran bermain dalam pengembangan anak, yaitu yang pertama ada pengembangan kognitif, kedua ada pengembangan fisik, ketiga ada pengembangan sosial dan juga emosional. Yang keempat ada pengembangan bahasa dan juga komunikasi. Selanjutnya yang kelima ada kemandirian, yang keenam ada kreativitas dan juga imajinasi. Lalu yang ketujuh ada pemecahan masalah, di mana melalui bermain ini mungkin anak-anak sering dihadapkan pada masalah dan tantangan yang dimana harus mereka selesaikan. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah tipe bermain menurut Montessori. Pada pendekatan Montessori ini, ada beberapa tipe permainan yang telah dirancang untuk membantu perkembangan anak secara holistik, baik secara kognitif, fisik motorik, sosial maupun emosional anak. Berikut adalah tipe bermain menurut Montessori. Yang pertama adalah bermain sensorial. Bermain sensorial ini telah dirancang khusus untuk mengembangkan panca indera anak. Dengan bermain sensorial, ini dapat membantu anak untuk memahami berbagai rangsangan, baik itu bau, rasa, warna, maupun tekstur.
Yang kedua adalah tipe bermain imajinatif. Tipe bermain imajinatif ini sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam tipe bermain ini melibatkan penggunaan imajinasi serta kreativitas yang dapat mengembangkan imajinatif mereka, baik menggunakan cerita maupun bermain peran. Selanjutnya adalah tipe bermain kreatif. Adalah permainan yang dapat mendorong anak untuk menggunakan imajinasi, menggunakan ide-ide baru, serta dapat mengekspresikan dirinya dan mencari hal-hal baru yang tidak terbatas. Baik, selanjutnya yaitu bermain menurut Pestalozzi. Pestalozzi atau yang memiliki nama lengkap Johann Heinrich Pestalozzi merupakan seorang ahli pendidikan dari Swiss yang dikenal pada tahun 1746 hingga tahun 1827. Beliau dikenal sebagai seseorang yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Menurut pendapat Pestalozzi, bahwa segala bentuk yang ada di dalam pendidikan pada dasarnya didapatkan dari pengaruh panca indera dan adanya pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan. Nah, bermain menurut Pestalozzi sendiri merupakan cara yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan pengalaman praktis, kreativitas, dan pengembangan holistik anak. Nah, tahapan belajar sambil bermain menurut Pestalozzi yaitu dimulai dari pengertian kegiatan yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukan pengamatan yang benar saat kegiatan akan dilakukan nantinya, dan tempat pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan alam. Dalam tahapan belajar sambil bermain ini, seorang pendidik harus memiliki perhatian dan fokus penuh pada peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan bermain menurut Pestalozzi. Di sini ada dua prinsip, yang pertama memberikan kebebasan, dan yang kedua yaitu mengembangkan panca indera. Nah, untuk memberikan kebebasan sendiri yaitu anak diberikan kebebasan dalam memilih materi atau jenis pembelajaran apa yang diinginkan. Sehingga pendidik akan menjelaskan materi terlebih dahulu apa yang akan dipelajari, kemudian anak berhak memilih sesuai minat dan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan panca indera. Di sini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan harus bisa memberikan suatu stimulasi untuk mengembangkan daya imajinasi dan daya pikir anak, yang dimana nantinya akan bisa memberikan gambaran dan memahami suatu benda secara konkret. Nah, selanjutnya ada 3 tipe bermain menurut Pestalozzi. Yang pertama yaitu bermain sosial, kedua yaitu bermain dengan benda, 3 yaitu bermain peran. Dari tipe bermain ini yaitu anak bisa lebih mengekspresikan dirinya dan dapat memunculkan ide-ide untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah manfaat bermain menurut Pestalozzi. Yang pertama adalah sebagai deteksi perkembangan anak, yaitu dalam mengembangkan perkembangan kognitif, perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan sosial, serta perkembangan emosional. Yang kedua adalah bermain sebagai ekspresi diri. Yang ketiga, bermain sebagai jalan untuk menyehatkan anak. Konsep bermain menurut Froebel. Friedrich Froebel adalah seorang pendidik asal Jerman yang dianggap sebagai bapak pendidikan anak usia dini. Menurut Froebel, bermain adalah kegiatan utama yang menjadi inti pendidikan bagi anak. Ia menganggap bermain sebagai aktivitas yang alami dan esensial bagi perkembangan anak. Froebel percaya bahwa bermain adalah cara utama bagi anak-anak untuk belajar tentang dunia mereka, mengembangkan kreativitas, dan memahami konsep-konsep yang abstrak. Baginya, bermain adalah aktivitas belajar yang membantu anak-anak mengenal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Baik, selanjutnya yaitu konsep bermain menurut Froebel. Jadi yang pertama yaitu bermain sebagai aktivitas pembelajaran utama. Jadi Froebel ini menekankan bahwa bermain adalah cara utama anak untuk belajar, di mana anak dapat mengeksplorasi dirinya, dapat mengembangkan pemahaman tentang dirinya sendiri, tentang orang lain, ataupun tentang lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua yaitu bermain sebagai ekspresi kreativitas. Lalu yang ketiga, bermain sebagai sarana untuk menyelaraskan diri dengan alam. Lalu yang keempat atau yang terakhir, bermain sebagai aktivitas sosial. Berikutnya ada manfaat bermain menurut Froebel. Froebel meyakini bahwa bermain memiliki beragam manfaat dalam perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan sosial emosional. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan motorik kasar dan halus. Berikutnya,
perkembangan bahasa. Sekian dari kelompok 2, semoga ilmu yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan memberikan kalian wawasan tentang konsep bermain menurut Maria Montessori, Pestalozzi, dan juga Froebel. See you!